Indah salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dia berkata melalui Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi yang terbaik. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita di malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup membuktikan iman kami dan pengharapan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Mazmur 119 dalam ayat bahasa Inggris. I recounted my ways and you answered me. Aku menceritakan jalan-jalanku dan engkau menjawab aku. Teach me your decree. Ajarlah aku ketetapan-ketetapanmu. Dalam ayat 33, dalam Mazmur 119 ayat 33, teach me, O Lord, to follow your decrees. Ajarlah aku Tuhan untuk mengikuti titah-titahmu, then I will keep them to the end, dan aku akan memeliharanya sampai kepada akhirnya. Jadi di sini saya memberikan tema wujud iman dan pengharapan. Wujud iman dan pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu wujud iman kita dan pengharapan kita. Kita harus bersedia belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Allah. Mazmur tadi yang sudah saya katakan dalam Mazmur 119 ayat 30, di sana dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have turned my heart to your statute. Aku telah membalikkan hatiku kepada hukum-hukum. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Your word is a lamp unto my feet and a light for my faith. Jadi firman itu sangat penting bagi kehidupan kita, dan kita harus bersedia belajar memperkatakannya dalam hidup kita. Supaya apa? Kita mengerti akan firman Allah. Dan kalau kita baca di dalam ayat ke-27 dalam Mazmur 109 ayat 27, let me understand the teaching of your precept. Biarkan aku mengerti akan pengajaran-pengajaran then I will meditate on your wonders, dan aku akan merenungkan keajaiban-keajaiban-Mu. Haleluya. Jadi ketika kita belajar firman Allah, kita bersedia belajar firman Allah, kita akan mengenal Dia, dan semakin kita mencintai Tuhan, sikap dan tindakan iman kita kepada Allah semakin teguh, memiliki iman yang teguh kepada Allah, semakin dekat, dan memiliki hubungan yang akrab karena kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita mengenal, mengasihi Tuhan, Mazmur 119 itu sangat spesial. Ya, ketika kita berdoa, kita dijawab, dan Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan kita, dan Dia akan melepaskan kita, bahkan akan melupakan kita. Dengan panjang umur kita akan dikenyangkannya, dan akan ditujukan keselamatan daripada Tuhan.
Itu Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Jadi Tuhan itu mau kita melekat, dan Tuhan itu mau kita mengasihi Tuhan, mengenal Dia, supaya dengan kita mengenal Allah, cinta kita semakin dalam kepada Dia. Yang kedua, wujud iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bersedia melatih tubuh. Haleluya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan di sana, 1 Korintus 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Allah. Satu Korintus ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain dan aku sendiri ditolak. Haleluya. Jadi bersedia melatih tubuh. Ya. Tubuh kita tentu melatih tubuh supaya sehat itu baik, ya. Dan saya melakukannya itu. Ya. Melatih tubuh untuk sehat. Tetapi dalam melatih tubuh di sini, tentu karena kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Tentu tubuh kita harus kita latih untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, kalaupun kita melatih tubuh kita untuk kesehatan kita, ya no problem sih. Tetapi saya mau katakan, tapi kalau kita tidak melatih tubuh kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian setelah kita melatihkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus lakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Nya. Jadi kita nggak untuk selamat sendiri, kita berbagi kasih, berbagi keselamatan sebagaimana yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi melatih tubuh ini bukan hanya sekedar mendapatkan kesehatan. Ya kalau mau saya katakan dengan apanya begini, melatih kesehatan tubuh, melatih kesehatan iman untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu dia. Itu baru mantap. Ya. Jadi kalau sehat imannya, sehat tubuhnya, wow. Itu dia menunjukkan wujud iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar beriman kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh dia melakukan hal yang betul-betul dia rela membayar waktunya, membayar tenaganya dalam doa, dalam penyelidikan firman Allah, dalam berkumpul dengan jemaat Tuhan. Ya, ada banyak hal hanya untuk menyehatkan tubuhnya, dan itu perlu dilatih. Tubuh iman ini harus dilatih supaya memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jangan tubuh ini hanya dipakai untuk memuaskan hawa nafsu dunia ini, tapi tubuh ini juga harus dilatih untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan jalan memberitakan kasih karunia. Dan yang terakhir, bersedia melatih diri untuk beribadat kepada Tuhan. Saya akan bacakan dulu 1 Timotius ayat yang keempat, 1 ayat ke-8, demikian bunyinya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadat itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Dan kita juga perlu melatih, bersedia melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin kita harus menyisihkan waktu kita, baik secara personal, baik itu secara korporat. Kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan jemaat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Latihan badannya ada gunanya, tapi sedikit kata firman Allah.
Tapi latihan ini untuk ibadah itu berguna, sangat berguna, bahkan hidup untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Artinya ada janji di situ. Kalau engkau bersedia melatih hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan, memang tidak mudah. Coba kita berpikir, pagi-pagi Anda bangun jam berapa? Ketika Anda istirahat, apakah Anda sempatkan untuk datang kepada Tuhan? Atau ketika Anda bangun, apakah Anda sempatkan untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau kalau ketika Anda malam, Anda sempatkankah bersekutu dengan Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi mari kita latih tubuh kita ini untuk beribadah. Yang dilatih saja kadangkala bisa menjadi lemah, apalagi tidak dilatih. Ketika kita latihan tubuh badani ini dengan gerakan dengan semakin sempurna kita dengan gerakan yang kita lakukan ketika kita terus-menerus melakukannya. Demikian juga ketika kita melatih hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Ketika kita melatih diri kita beribadah kepada Allah, yang kita senangkan itu Allah, yang kita muliakan itu Allah, yang kita tinggikan itu Allah melalui tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan di situ kita kontak batin dengan Dia. Kita mengalami visi, kita mengalami sukacitanya, kita mengalami kekuatannya. Saat engkau lemah, mungkin saat engkau di titik nadir, tangisan yang engkau lakukan, kamu gerung-gerung seperti seorang anak mencari mainannya. Dan saya mau katakan, mari latih. Kita harus bersedia belajar firman Tuhan, kita harus bersedia melatih tubuh, kita harus bersedia melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk mendapatkan yang terbaik dan persekutuan dan hubungan kita dengan Bapa di surga dengan sesama semakin akrab dan intim. Oleh karena Tuhan, kasih yang agapi itu akan terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menolong kami untuk hidup bersama dengan Engkau. Dan biarkan kami mewujudkan iman kami dan pengharapan kami dalam Tuhan. Melalui kami bersedia belajar firman Tuhan, kami bersedia melatih tubuh, kami bersedia melatih diri kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Terpujilah Engkau. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dan kalau engkau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasanya. Jamahan Tuhan datang kepadamu, sembuhkan mereka semua Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa tangisan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Engkau yang membalut setiap hati, Engkau yang menjawab setiap tangisan kami. Dan orang-orang yang mencucurkan air mata sambil menabur akan menuai dengan sorak-sorai Bapa di surga. Kami yakin setiap air mata yang kau taruh, yang jatuh, kau taruh dalam kirbat-Mu Tuhan. Sebagaimana Mazmur 56 ayat yang ke 9. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus menolong kami di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka, karena Engkau adalah pemberi solusi bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Kiranya malam ini kita sudah mendengar firman Allah. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan merenungkan firman Allah, memperkatakan firman Allah walau 1-2 ayat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mantap, mantap, mantap.